saya mengambil pendidikan sehingga ketika nanti saya sudah pensiun dari sepak bola, yang itu bisa membantu saya. Mungkin saya jadi dosen mungkin, atau mungkin saya jadi pelatih mungkin, atau mungkin masih banyak lagi cara untuk bisa dengan pendidikan ini bisa membantu saya ketika saya sudah pensiun nanti di kampung. Yang intinya itu yang paling mendasar itu bahwa saya pengen bagi pengalaman saya selama saya berkarir di sepak bola dan juga ilmu pengetahuan saya selama saya kuliah atau saya sekolah untuk adik-adik saya di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota dan Tribun News. Kali ini sudah hadir bersama kita pesepak bola peraih gelar S2 Grace Yabes Roni Malaifani, penyerang sayap Bali United, klub Liga 1 Indonesia. Halo Yabes, apa kabar? Halo Mas Eko, kabar baik. Alhamdulillah Yabes, kita bertemu di udara. Terakhir 2014 Yabes. 14 Mas Eko, 14 ya, di Alor ya. Di Alor 2014. Waktu itu Yabes melepas saya ke Kupang ya, Bes. Iya, pas Mas Eko di Kupang. Iya. Bes, semoga nanti ada libur lagi kita main ke Alor, Mas. Iya, Alor indah banget. Bes, bagaimana kamu bisa bercerita perjalanan kamu meraih gelar S2 ini bagaimana? Jadi saya sedikit bercerita Mas Eko. Saya dulu ya, Mas Eko sampai di Alor lah, Mas Eko tahu kehidupan saya di kampung kayak bagaimana, Mas Eko tahu. Kondisi di keluarga saya, secara finansial dan lain-lain itu Mas Eko tahu. Saya dulu tuh pengen kuliah, jadi setelah habis SMA itu saya pengen kuliah. Cuman, saya sadar bahwa saya keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya. Akhirnya, saya berpikir bahwa semoga suatu saat saya bisa kuliah. Jadi, semoga dengan saya mengambil keputusan sebagai pemain sepak bola ini bisa membantu saya menjadi tulang punggung keluarga dan juga bisa membiayai saya kuliah. Nah, jadi ketika habis seleksi di Kupang U19 kan kami berangkat ke UNY Yogyakarta. Sampai di Jogja tuh, oh ini kampus. Oh, kamu Ya, baru kampus. Lihat ya? Baru lihat. Oke. Ini latihannya di area kampus. Ada lapangan bola, fasilitas lapangannya juga bagus, Hotelnya punya di dalam. hotel, terus, wah kayaknya kalau saya kuliah di sini bagus nih Mas. Nah, sempat terpikir tuh. Nah jadi ketika pas kami juara AFF itu, kami juara AFF-nya di Sidoarjo. Iya. Kami kembali lagi TC di UNY, datanglah Pak Rektor sama Kus Indra. Jadi yang memfasilitasi kami, menjembatani kami untuk ketemu sama Pak Rektor itu Kus Indra. Jadi datang sampai lapangan itu Pak Rektor berbicara bahwa kami siap menerima pemain-pemain U19 yang ingin berkuliah di UNY. Mas, langsung saya sendiri angkat tangan itu. Saya mau kuliah. Dengan beasiswa waktu itu. Beasiswa. Iya. Si Hardi Evan itu nggak pada ngacung tuh. Nggak lihat deh. Pokoknya saat pertama saya sendiri yang angkat tangan deh. Saya mau kuliah. Nah, akhirnya diikuti sama Yanto, sama teman-teman yang lain. Yanto Basna. Oke. Ya sudahlah, kalau begitu kita daftar kuliah. Akhirnya setelah kami daftar kuliah, kami ikut ospek dan lain sebagainya, terus tim kan mempersiapkan diri untuk mau Piala Asia di Myanmar. Nah jadi waktu itu kan saya dicoret tuh, saya nggak berangkat. Iya. Ya udahlah, saya kuliah aja di Jogja. Jadi saya cari kosan apa adanya, tidur di lantai pun nggak masalah. Yang penting saya kuliah. Iya. Jadi, saya kuliah semester 1, semester 2 tuh saya bingung Mas, mendapat uang di mana untuk bayar kosan. Terus? Soalnya udah gak main bola lagi. Iya. Ya, soalnya saya dicoret. Terus ada satu teman kenalan namanya Bang Hero. Oke. Dulu kerja di Adidas. Iya, Hero Adidas. Okay. Nah, dulu kan kami di U19 kan semua pakai Adidas kan dari Bang Hero. Iya. Nah, jadi sering kontak-kontak sama Bang Hero.
kebetulan Bang Hero tuh mau liburan di Jogja. Ya udahlah, saya temani Bang Hero. Saya temani Bang Hero ketemu. Dia bilang, saya mau lihat kosan kamu dong. Dia sampai di kosan saya, mungkin dia lihat tuh dia prihatin sekali. Tidur di lantai, nggak ada lemari. Pakaian cuman susun di koper aja begitu. Habis cerita, ya udahlah balik. Balik sampai di penginapan dia kasih amplop. Dia kasih amplop. Oke. Dia kasih amplop. Dalam amplop itu nominalnya cukup besar. Terus dia bilang, ini pakai bayar kosan kamu, pakai bayar kuliah kamu, jangan pakai mabuk, jangan pakai rokok. Asik. Udah, saya terima itu, terima kasih. Terus saya pulang, bisa tuh pakai bayar kosan beberapa bulan, bisa pakai bayar uang kuliah. Seperti itu. Nah, di tahun 2015 itu, ternyata Kus Indra itu pegang tim Bali United waktu itu awal-awal. Jadi Kus Indra itu telepon, ya bes di mana? Coach saya lagi di kampus nih. Oh ini, coach ada mau seleksi nih untuk Bali United di UNY. Oh gitu ya coach. Ya bes bisa ikut nggak? Bisa coach, bisa. Nah akhirnya saya ikut seleksi itu. Saya ikut seleksi, kepilih, tapi kita nggak di Jogja, kita harus pindah ke Bali gitu. Oke. Akhirnya dari dulu kuliah reguler itu S1 itu dipindahkan ke kuliah via daring online gitu. Oh, jadi pihak kampus mengakomodir banget ya? Ya, via kampus mendukung banget. Jadi waktu itu yang kuliah tuh aku, Yanto, Iksan Kurniawan, Maldini Pali, Muklis, Dinan, Septian David, Febli Gus Hendra. Ya, kami ada sekitar 8 orang apa 12 orang sekitar itu. Selesai semua? Selesai S1-nya tuh kami 8 orang. Oke. Terus ditawar lagi, ada yang mau lanjut S2 enggak? Berarti kamu selesainya ketika jadi pemain Bali United ya? Ya, jadi waktu aku gabung di Bali United, tanda tangan kontrak, bikin kerjasama itu, aku bilang sama Pak Peter, Pak Peter, aku boleh nggak minta dimasukin di kontrakku untuk biaya kuliahku, boleh nggak? Pak Peternya bilang boleh. Jadi setelah aku masukin kuliah di kontrakku, besoknya Pak Peter ngomong sama semua pemain, kalau ada yang main di Bali United dan pingin kuliah, dari manajemen siap membiayai. Gitu. Itu di luar nilai kontrak kamu? Di luar nilai kontrak saya. Wow. Ya. Oke. Itu ditambah itu dari manajemen, karena saya ajukan bahwa saya pengen kuliah dan lain sebagainya. Akhirnya ya sudahlah, kalau begitu di kontrak saya itu diisi juga tunjangan untuk pendidikan dari manajemen Bali United. Wow. Jadi dari S1, S2 saya dibiayai sampai Bali United. Kalau misalnya saya lanjut lagi S3 juga mungkin dibiayai Bali United. Nah, banyak yang tantangan. Membuat kamu oke lah lanjut S2. Jadi ya banyak tantangan dan lain sebagainya yang adalah bagi waktu setengah mati dan lain sebagainya. Cuman ya ada pepatah yang bilang ada niat pasti ada jalan. Jadi saya itu selalu berusaha bagaimana biar saya selesai. Jadi saya minta juga sama dosen-dosen saya, tolong saya dibantu, tolong saya dibimbing. Kalau misalnya saya punya waktu-waktu kosong, kita ada mau bikin perkuliahan secara daring dan lain sebagainya, siap. Jadi kadang saya hubungi sama Yanto ini ada, kita mau daring jam segini nih, bisa nggak? Ya udahlah kita daring dulu, biar tanya masukan apa yang harus kita perbaiki, nilai kita yang belum keluar dan lain sebagainya, ini kita gimana dan lain sebagainya, tuh selalu dibantu, selalu dikasih opsi-opsi. Dosen juga selalu kasih kita motivasi. Begitu. Karena motivasi sih yang menurut saya sih positif sih. Nah, saya bersyukur juga saya bisa ketemu sama orang-orang yang selalu memberikan saya motivasi positif. Contoh Kus Indra, Kus Nur, Kus Eko, Kus Rudi, Mas Eko. Iya. Bes, kamu sibuk ya ngatur waktunya tuh gimana, dan terus terpikir nggak pakai joki aja nih, atau kamu nggak harus bisa bagi waktunya? Itu gimana, Bes? Kalau misalnya saya sudah terlalu capek atau saya sudah tidak punya waktu untuk kerja tugas lagi, mungkin ada teman-teman yang saya bisa minta tolong bantu saya dong, saya punya tugas ini nih, saya nggak bisa kerja ini, bisa bantu dong, nantilah saya traktir kirim pulsa. Atau mungkin saya telepon pacar, mungkin minta bantu. Soalnya ini saya capek sekali, saya nggak bisa. Tapi kalau selagi saya bisa, saya bisa. Tapi kalau selagi saya nggak bisa, saya nggak bisa.
Tapi semuanya, data semuanya dari saya dan lain sebagainya itu dari saya. Tolong dibantu aja begitu. Karena ini saya udah capek sekali habis latihan fisik, terus mikir lagi banyak, Mas Eko nggak masuk, Mas Eko nggak bisa. Bes, ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi tadi Yabes di awal udah bicara kalau kehidupannya di Alor bagaimana. Memang Yabes berasal dari keluarga yang sederhana mungkin ya, Bes. Sederhana sekali. Saya pernah main ke rumahnya. Kalau teman-teman lihat film Garuda 19, ya seperti itulah penggambaran rumahnya Yabes. Dan dia harus lari ya, Bes, sekolah ya dari rumah. Karena keterbatasan, dulu belum bisa beli motor. Benar itu. Dan sekarang udah jadi sepak bola profesional dan meraih gelar pendidikan yang bagus. Ibu bagaimana, Bes, memaknailah keberhasilan kamu? Jadi saya tuh nggak pernah kasih tahu di ibu kalau saya lanjut S2. Jadi saya cuma diam-diam aja gitu. Cuma pas kemarin saya habis ujian tesis, saya telepon, saya sudah habis ujian. Ujian apa? Sebelum saya minta maaf, saya diam-diam ada lanjut S2. Masa sih? Iya. Bisa? Iya bisa, Mak. Jadi mungkin di bulan-bulan ini saya wisuda. Jadi ibu tuh sebenarnya ibu juga pengen ke Jogja untuk rayakan saya wisuda, cuman karena masalah transportasi, karena jauh. Saya juga takut kalau penerbangan ada turbulensi dan lain sebagainya, karena ibu kan sudah tua, takut kalau ibu kaget tuh kita nggak tahu. Ibu kalau kaget tuh biasa ya sakit lah pokoknya. Iya. Jadi saya nggak berani. Jadi saya cuma bilang ada live di YouTube juga, Bu, nanti tinggal nonton aja. Kapan, Bes, wisuda? Kemarin tanggal 2. Oh, sudah ya. Jadi kemarin tuh ibu ternyata nonton, lihat YouTube, live YouTube. Apa katanya? Selesai sudah malam saya telepon. Saya telepon tuh suara ibu udah nangis aja. Ibu bilang dari pas awal wisuda sampai selesai itu kami di rumah semua nangis, sama seperti ada orang di rumah meninggal katanya. Saking terharu bangganya ibu itu. Soalnya dia berpikir bahwa saya janda dari anak-anak masih kecil. Bapak baru ngajar 11 tahun udah meninggal, tinggalin kita semua. Kita harus dengan ibu berjuang, andalin gaji pensiun yang nggak seberapa, sepatu pun ngutang dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba anakku yang cowok, yang laki-laki bisa sampai S2, yang cewek kemarin udah selesai S1. Jadi ibu tuh bangga sekali, dia senang sekali, ibu tuh senang sekali. Intinya tuh dia dari kata yang saya dengar dari mulutnya tuh, saya janda tapi anak-anak saya sarjana gitu. Itu yang saya rasa. Ya saya juga senang sih lihat ibu bahagia, itu saya senang begitu. Pasti orang yang ngikutin perjuangan kamu ikut bangga, Bes. Yang ikut, yang tahu kehidupan saya, yang pernah sampai di rumah dan sampai di kampung, itu pasti mereka tahu cerita saya itu. Kus Rudi Eka, Mas Eko, Kus Indra, itu pasti tahu tuh. Oh, pernah juga ya mereka ke rumah ya? Kus Nur. Iya, Kus Indra pernah juga. Kus Indra pernah juga. Waktu ada kegiatan kucing klinik di Alor, Kus Indra pernah juga. Jadi itu orang-orang yang tahu kehidupan saya pokoknya lah. Kalau Bapak, Bes, ini kan pasti tergerak karena almarhum Bapak ya? Kalau Bapak kan basicnya kan olahraga. Bapak kan dulu SGO tuh, sarjana guru olahraga. Bapak guru olahraga, terus karena Bapak mungkin sakit, ngajar baru 11 tahun lah kalau nggak salah. Terus Bapak harus meninggal. Terus saya juga nggak pernah karena waktu itu saya masih kecil, jadi saya belum mengerti apa-apa. Nggak ada ngobrolan seperti orang dewasa. Nggak ada ngobrol, nggak seperti orang dewasa, nggak ada. Cuma yang saya ingat saya itu dilatih saya main bola, dilatih saya badminton. Cuma itu aja yang saya ingat. Main di Kalabahi atau di rumah. Waktu kan saya masih kecil tuh. Disuruh tenang-tenang bola aja, terus sama main badminton. Bapak sempat ngajak saya sekali ke sekolahnya sambil ngajar, bawa saya ke sekolahnya. Cuman itu yang saya ingat. Yang lain-lain jadi saya nggak ingat sih. Nah, cuman ya saya tuh sempat berpikir bahwa bapak saya sarjana guru olahraga.
berarti saya harus punya cita-cita lebih dari papa saya. Hmm. Jadi itu cuma bercanda tuh, cuma ngomong-ngomong bercanda-bercanda aja. Tapi Waktu ya saya waktu tahu lah, kamu sekolah atau kapan ucapan waktu itu saya kamu ucap? sekolah, waktu SMA. saya SMA itu saya sempat kayak bercanda-bercanda aja lah. Adalah bapak saya SGO, berarti saya harus bisa lebih dari bapak saya. Gitu. Kita bercanda, cuma Ibu bilang udah, kita punya kehidupan seperti begini. Ternyata Lagi. Tuhan Tapi kan kasih kita jalan nggak ya, tahu, Bes. kita boleh berandai-andai, tapi ya itu yang ada pepatah yang mengatakan begini, uh, Tuhan itu dia menjawab lebih dari yang kita doakan. Ya. Iya, Nah iya. sampai hari ini saya merasa, saya bersyukur sekali loh. Masa ini luar biasa. Saya tidak terbayangkan saya sampai di titik ini. Tapi ya itulah proses pembentukan, setiap proses yang saya jalani, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang di kemudian, itu memang benar Mas Eko. Ini saya rasakan banyak yang datang ngucapin selamat. Tadi di telepon Kus Indra, Kus Rudi, Kus Nur. Akhirnya mereka bangga, mereka pernah bersama-sama dengan saya, mereka tahu kehidupan saya. Iya. Sampai pada titik ini tuh mereka senang begitu. Saya juga ikut senang. Pasti sangat haru biru ya, Bes ya. Bes, kalau Makanya kamu mengenang perjalanan kamu gimana, Bes, sampai titik ini? Apa yang membuat kamu bisa kuat sampai sekarang? Saya bisa kuat sampai hari itu karena yang pertama sih mungkin Tuhan selalu menyertai saya Mas Eko. Yang kedua mungkin doa mama tidak pernah putus. Mama selalu berdoa buat saya. Kapanpun dan dimanapun selalu saya berdoa buat saya. Terus yang berikutnya mungkin saya mau ketika saya sudah main bola ini, saya bisa jadi tulang punggung keluarga, bisa jadi berkat untuk orang banyak, bisa berkat buat keluarga, mungkin nyekolahin adik, bisa bantu membiayai sepupu dan lain sebagainya. Karena kita dari kecil-kecil udah ditinggalin sama bapak, kita tinggal sendirian, jadi kita sendiri saja. Adalah bisa jadi, semoga saya main bola ini, saya punya berkat lebih ini, saya bisa beli tanah, bangun rumah-rumah kalian dan lain sebagainya, biar kita masing-masing tinggal di rumah kita masing-masing, kita melanjutkan kehidupan kita seperti biasanya. Gitu. Nah itu udah Jadi saya kamu berpikir lakukan bahwa, semua, Bes? iya. Sekolahkan adik sudah ya? Adik sudah selesai S1, terus bangun rumah sepupu-sepupu, puji Tuhan lah, ada Itu beberapa sudah? yang udah. Rumah direnov Ada nggak? rumah sudah direnov. Lantai 3? Enggak, di Alor lantai 1 aja Mas, jangan Satu 3, ya? 1 aja, cukup. Bahaya. Bahaya Mas, bahaya Iya, Mas. iya, Di iya. Alor tetap dijuluki the king of Swangi Mas, jadi Iya. mending 1 aja finish. Waduh, Swangi gawat nih. Mending 1 aja deh cukup. Iya, iya. Masih ada, Bes, cerita Swangi? Yang itu tuh nggak akan pernah putus Mas, itu selalu ada Mas. Jadi Kan teman-teman pemirsa, Alor kan dijuluki itu the king of Swangi, rajanya Swangi itu di Alor. Jadi saya pernah baca Swangi yang berada di Nusa Tenggara Timur, di seluruh Nusa Tenggara Timur, nomor 1-nya itu Kabupaten Alor Mas. Wah, rajanya di situ ya? Rajanya di situ. Itu rajanya di situ Mas. Iya. Jadi ya sebenarnya bukan apa-apa sih Mas, cuma ya udahlah cukuplah 1 aja cukup. Kan menurut saya ibu yang di Alor. Iya. Aku kan sudah di Kupang, yang libur baru mungkin pulang lihat ibu gitu. Kamu Libur juga kan. Beli rumah juga? Aku di Kupang tuh dikasih rumah oleh pemerintah Provinsi NTT waktu 2017 kita juara 3 SEA Games di Malaysia. Oke. Nah, ke pemerintah apresiasi kasih rumah. Terus ya ada berkat juga, beli lagi 1 begitu Mas. Di Kupang juga? Di Kupang juga. Oke. Gitu Mas. Jadi satu yang saya senang dari pemerintah Provinsi NTT itu, pemerintah NTT selalu memfasilitasi dan mensupport. Jadi ketika atlet yang berbakat atau berprestasi di nasional yang membawa nama NTT selalu dikasih apresiasi rumah dan juga bonus. Gitu. Yeah. Jadi bukan sepak bola aja, ada dari kempo, karate, kriket, lari, tinju. Sama itu perlakuannya semua ya?
semuanya sama, merata Mas. Oke, Dikasih rumah oleh pemerintah. keren Bes. Mm-mm. Bes Sudah selanjutnya Mas. nih, kamu kan masih di Bali United ya, lagi Mm-mm. pemulihan cedera. Mm-mm. Kayak tentu akan berjuang menembus tim utama lagi ya. Iya Karena Mas. persaingan berat nih. Nah, langkah apa lagi yang mau kamu lakukan, Bes? Ya kembali seperti dulu lagi. Ketika saya sembuh dari cedera, mungkin saya harus latihan seperti orang minum obat 3 kali 1. Pagi latihan, siang latihan, sore gabung latihan tim. Itu harus. Karena ketika kita berada di zona nyaman, kita lengah, ya udahlah kita udah di tim, ngapain lagi kita berjuang? Menurut saya kayaknya salah deh. Kita harus bisa lebih kerja keras lagi, Mas. Karena persaingan di Bali United itu sangat-sangat luar biasa. Pemainnya itu, aduh, lengah dikit aja udah kita duduk dulu deh. Jadi harus ini kalau sembuh dari cedera harus kerja keras lagi nih, Mas. Ini saya harus dari nol lagi untuk kerja keras. Kapan nih, Saya harus Bes, berjuang perkiraan? kalau bisa. Mungkin 1 minggu lagi, Mas. Seminggu lagi ya. Seminggu Seminggu lagi. lagi baru bisa ikut latihan sama tim. Seminggu lagi saya mungkin bisa gabung latihan sama tim. Oke. Mm. Nah, Karena kemudian ini saya sudah untuk istirahat cukup lama ini, uh, Mas. berapa lama, Bes? Saya waktu pertama gabung tim, latihan hari kedua cedera, robek 3 di betis. Jadi harus disuntik lagi, pemulihan lagi. Setelah udah sembuh, gabung latihan, ketarik lagi. Akhirnya suntik lagi, istirahat lagi. Pemulihan lagi sampai sudah benar-benar fit. Saya main tanggal 15 lawan Madura. 15 lawan Madura main, 1 assist, tapi kartu merah. Jadi saya harus istirahat 2 pertandingan. Oke, setelah istirahat pertandingan itu saya gabung latihan lagi, ketarik lagi, Di tempat robek lagi sama. 3, tempat yang sama. Jadi suntik lagi, istirahat pemulihan lagi. Nah sekarang saya udah bisa jogging, udah bisa passing. Itu tuh Jadi mungkin penyelesaiannya saya, nggak perlu operasi ya, Bes ya? Cukup begitu terapinya. ya cukup mungkin penguatan aja sih. Karena Oke. setahu saya Pisio juga sampaikan bahwa ini cuma di betis, cuma kita suntik, rest, sama kita penguatan program latihan biar dibentuk lagi kalau misalnya bekas robeknya itu kalau sudah nutup, udah tuh kita udah bisa gabung latihan dan lain sebagainya seperti begitu Mas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, Bes. Seminggu Amin lagi. Mas. Amin Mas Eko, amin. Bes, Saya juga udah untuk rindu ini sekali main bola. masa depan, Bes. Kamu kan kita atau pesepak bola kan nggak selamanya ya. Pasti punya Itu. bayangan kamu mau melangkah kemana. Itulah Mas. Makanya saya berpikir bahwa kita sepak bola ini ada batas usia Mas. Tapi pendidikan itu tidak ada batas usia dan tidak akan pernah berakhir lah. Makanya kenapa saya mengambil kuliah, saya mengambil pendidikan sehingga ketika nanti saya sudah pensiun dari sepak bola, yang itu bisa membantu saya. Gitu. Mungkin saya jadi dosen mungkin, Oke. atau mungkin saya jadi pelatih mungkin, atau mungkin masih banyak lagi cara untuk bisa dengan pendidikan ini membantu saya ketika saya sudah pensiun nanti di kampung. Yang intinya itu yang paling mendasar itu bahwa saya pengen bagi pengalaman saya selama saya berkarir di sepak bola dan juga ilmu pengetahuan saya selama saya kuliah atau saya sekolah untuk adik-adik saya di kampung. Karena menurut saya dulu saya tidak pernah mendapatkan hal yang seperti ini, latihan seperti ini, program latihannya seperti ini dan lain sebagainya, saya tidak dapat begitu. Nah, karena saya pikir bahwa sampai sekarang pun kami di Alor itu untuk pelatih berlisensi itu 1 atau 2 orang menurut saya. Ada 1 baru kemarin juga habis S2 di UNY. Nah, jadi saya berpikir bahwa ketika saya pulang tuh bisa berguna lah untuk adik-adik, kawan-kawan yang di kampung. Mungkin saya bisa membenahi mereka dari dasar bola mereka dan lain sebagainya yang saya pernah dapat di beberapa pelatih-pelatih top Indonesia, Coach Indra, Coach Eko, Coach Nur, Coach Teko, Luis Milla, pelatih Sintayong. Nah, jadi selama saya ikut TC, ikut latihan sama mereka itu setiap kali program latihan yang menurut saya ini penting itu saya selalu catat, Mas, saya simpan. Saya selalu catat untuk simpan. Ya, jadi saya catat untuk simpan. Apa di buku, Bes? Di buku Mas, di buku.
Jadi saya selalu simpan itu catatan penting. Menurut saya mungkin sekarang tidak penting. Ya. Saya simpan aja dulu. Tapi nanti suatu saat mungkin akan penting. Dari 2013? Dari saya mulai catat itu dari 2017, Mas. Saya mulai catat 17 waktu Kus Widodo. Kamu mulai menyadari. Iya. Saya sudah mulai menyadari bahwa kalau misalnya suatu saat saya jadi pelatih, saya melatih, saya punya banyak cara untuk melatih nih. Ya. Dari mulai warming up, dari sesi permainan, shadow, bola mati, crossing, finishing. Nah, itu saya selalu catat tuh. Sama Coach Teko selalu saya catat, Coach Luis Milla saya catat, Coach Sintayong kemarin saya catat, saya simpan. Apa yang membedakan Bes menurut kamu dari seluruh pelatih itu? Pasti punya. Sebenarnya sama sih Mas, cuma mungkin yang jadi bedakan itu filosofi setiap pelatih aja sih yang berbeda. Karena Coach Indra kan lebih main tiki taka, ya kan? Tiki taka. Coach Luis Milla juga ya? tiki taka. Pendek-pendek panjang deh. Pendek-pendek panjang, pendek-pendek long gitu. Kalau Coach Teko lebih ke saya mau menyerang tuh yang menyerang bikin gol. Saya nggak butuh main cantik, saya butuh hasil. Jadi pragmatis ya, Coach Teko? Iya. Coach Teko tuh, Coach Teko udah tahu kualitas pemain semua. Bermain di lapangan, bermain kalian improve sendiri. Dia udah tahu kualitas kita pemain gelandang, pemain belakang, pemain depan semua punya kualitas. Jadi kita main bola, kita butuh hasil. Iya. Kalau kita main bola kita cantik, tapi kalau kita nggak cetak gol nggak ada hasil. Ya, jadi sebenarnya menurut saya itu filosofi setiap pelatih itu berbeda-beda, begitu. Terpenting kamu sudah catat semua itu. Ya, jadi setiap program latihan itu saya catat, Mas. Bukunya selalu saya simpan. Jadi ketika saya pulang itu selalu saya bawa. Jadi ketika saya libur di Alor, terus saya ke lapangan, ada adik-adik yang mau latihan, ya udahlah saya bagi tuh. Ini pasnya kayak begini, ini Kunz nih lawan, lu harus hindari, lu nggak boleh dekat. Ini Kunz karena ini lawan. Ya seperti gitu. Lapangan masih batu-batu, Bes? Yang itu sama itu Mas, yang lapangan itu. Itu tolong kamu benahi, Bes, kalau sudah. Ya, itu harapan ke depan itu Mas, harus dibenahi itu. Itu punya. Karena ini Pemda ya? Itu punya Pemda. Anggarannya ya? Iya. Terbentuk. Itu punya Pemda. Berarti kapan kamu mulai S3 nih? Pasti kamu terpikir ke arah sana kalau ngelihat tipikal kamu nih. Secepatnya Mas. Wah. Ya, mumpung masih dibayar. Mumpung masih dibiayai sama Bali United, Mas. Mumpung masih dibiayai. Waktu kamu juga memungkinkan. Iya. Betul. Masih muda, ya adalah ngambil dulu. Ada berapa orang di Alor yang sudah jadi dokter? Di Alor jadi dokter tuh kayaknya belum ada deh. Ada sih, cuman saya nggak begitu tahu sih. Ada satu sekarang di Kupang, Dr. Joni Lumba. Itu dari Alor? Dari Alor, tapi sekarang lagi di Kupang. Tugasnya di Kupang. Gitu. Alor akan bangga kalau ketambahan satu dokter lagi. Amin, Mas Eko, amin. Ya, begitulah Mas. Kehidupan kita yang sangat luar biasa. Jadi ada berkat begini. Kita harus bisa menjadi sesuatu yang beda sih Mas. Kita harus bisa untuk merubah diri kita, menata masa depan kita, karena kalau bukan kita siapa lagi Mas? Iya betul. Bes, ini di penghujung, saya pengen denger kamu nyanyi Bes, sedikit ya Bes. Nyanyi lagu apa ya Mas? Apalah yang lagi kamu suka ini, untuk menghibur kami ini. Wah. Lagu apa ya? Alun sebuah simfoni, kata hati bisa dari merasuk sukma nabutmu dalam hati ada sepi.
manis lembut bisikanmu, berdiri suaramu, dan pelita hidupmu, berkilauan bintang malam, semilir angin berhembus, seakan hidup mendatar, dapat ku tempuh denganmu, berpadunya dua insan, simfoni dan keindahan, melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati, bak mentari kau sejukkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau tidur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Oke. Yabes Roni Malaifani. Sudah sarjana, pemain bola, master, penyanyi pula. Lengkap. Iya. Bisa itu. Oke, Yabes. Saya terima kasih banyak diberi kesempatan untuk ngobrol sama kamu. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan tadi bisa terwujud dalam waktu dekat. Amin. Sehingga kamu bisa membagikan apa yang kamu punya kepada orang-orang di sekitar kamu, lebih berguna lagi untuk banyak orang setelah kamu mengubah kehidupan keluarga besar kamu. Itu kamu sudah selesai, jadi tinggal bagaimana kamu mengabdikan diri kepada masyarakat. Jangan lupa segera melangsungkan pernikahan. Siap Mas Eko. Kalau sudah, saya tunggu undangan ya. Undangannya lewat WhatsApp Mas. Siap. Aja. Oke. Baik. Siap, Mas Des, Eko. terima kasih banyak. Silakan terima kasih lanjut Mas. Beraktivitas. Siap. Selamat malam. Sehat-sehat terus. Selamat malam. Semangat menolak menyerah, Bes. Semangat menolak menyerah Mas. Terima kasih ya, Bes ya. Terima kasih Mas Eko. Ayo, dah. Kita sudah ngobrol dengan pemain Bali United, Yabes Roni Malaifani, yang baru saja menyelesaikan pendidikan S2-nya di Universitas Negeri Yogyakarta. Tidak banyak sepak bola yang mencapai gelar S2. Yabes menjadi salah satunya. Dia sukses membagi konsentrasinya di lapangan hijau ke bangku kuliah. Mudah-mudahan tayangan ini menginspirasi. Sampai jumpa dengan narasumber yang lain. Salam olahraga. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.